Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Jamaah subuh rahimakumullah, marilah kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Walil muslimi, dan dari Imam Muslim, min hadisi Abi Musa, dari hadis Abu Musa, fa'aqama, maka mendirikan al-fajra, yakni salat fajar, salat subuh, hina insyaqqa, ketika menyingsing al-fajru, waktu fajar, wan nasu, dan manusia, la yakadu ya'rifu, hampir tidak mengetahui, ba'duhum, sebagian mereka, ba'dhan, sebagian yang lain. Hadis ini masih melanjutkan ke hadis sebelumnya, berkaitan dengan kapan sih waktu salat subuh didirikan. Maka Rasul mendirikan salat subuh ketika menyingsingnya waktu fajar, atau disebut saat munculnya fajar shadiq, di mana manusia itu saling tidak mengetahui satu dengan yang lainnya. Karena apa, Pak? Karena masih dalam keadaan gelap. Jadi pelaksanaan salat subuh itu waktu masih gelap, sampai teman satu dengan yang lain itu tidak saling mengetahui. Loh, kok bisa? Iya, karena dulu belum ada lampu, Pak, ya. Nah, kalau di padang pasir, masjid juga masih di lapangan, kemudian mereka berkumpul, nggak tahu siapa engkau. Yang penting waktu salat subuh, melakukan salat subuh dengan berjamaah. Lah, karena itu, Pak, maka dapat kita petik bahwa melakukan salat subuh yang baik itu yakni tepat di awal waktu. Jadi di awal waktu, kalaulah sekarang karena kita sudah memiliki jam, sudah ada waktu-waktu sholat, sehingga bisa kita untuk standby kapan waktu sholat subuh, kapan waktu sholat yang lainnya. Maka sholat subuh itu karena harus on time, yang baik adalah di awal waktu. Mengapa?
sebab malaikat-malaikat itu saling menyaksikan. Siapa sih yang sholat subuh hari ini? Siapa sih yang sholat berjamaah subuh hari ini? Karena disaksikan oleh malaikat, tentu sholat subuh itu sholat yang amat penting. Karena tidak semua dari kita bisa bangun di waktu subuh. Barangkali karena tadi malam harus melihat DA Akademi, Pak ya. Ya Bu, ningali napa mboten? Nah, melihat dangdut saking senengnya sampai jam 11, jam 12, kemudian tidur. Ternyata lah kok keblabasan. Bangun-bangun jam 5. Waktu subuh sudah tidak dapat di awal waktu gara-gara di Akademi. Atau boleh jadi lagi enaknya nyangkruk, kemudian ngopi, akhirnya sampai lupa waktu. Padahal itu sangat dibenci Rasul, sebagaimana hadis yang kita bahas sebelumnya, bahwa Rasul itu benci kepada orang yang sebelum sholat isya dia tidur, atau setelah sholat isya dia ngobrol, dia nyangkruk. Kemudian jamaah subuh rahimakumullah, karena begitu pentingnya sholat subuh itu, maka tidak semua di antara kita bisa bangun. Tidak semua di antara kita bisa melangkahkan kaki ke masjid. Tidak semua di antara kita bisa mengikuti sholat subuh berjamaah. Maka sungguh luar biasa jika kita ini bisa melaksanakan itu, kita ini bisa berjamaah bersama untuk menunaikan perintah Allah Ta'ala. Kemudian lantas bagaimana Pak jika ada perbedaan? Kalaulah ada waktu subuh pukul 4 lebih sekian menit. Kemudian ada yang lain berpendapat pukul subuh 4 lebih sekian menit ditambah 8 menit. Itu di mana Pak? Muhammadiyah. Jadi waktu subuhnya dengan subuh-subuh yang lain ditambahkan 8 menit. Lantas mengapa demikian? Ternyata hasil ijtihad bersama ahli astronomi, kemudian metode ilmu falak dan seterusnya, muncullah sebuah pendapat, muncullah sebuah kesimpulan, waktu subuh harus ditambah 8 menit. Sebab untuk ngepaskan benar-benar waktu subuh. Karena apa? Karena takut jika subuhnya itu kecepatan. Nah, jadi kalau subuhnya itu kecepatan. Sebab ada bergesernya matahari di ufuk sana. Nah, berarti silahkan umpama kalau panjenengan waktu subuh sekian, kemudian sudah yakin itu subuh, ya silahkan untuk sholat subuh. Namun kalau panjenengan yakin harus ditambah 8 menit atau mungkin 10 menit baru panjenengan sholat, maka silahkan panjenengan sholat. Namun kalau kita lihat-lihat Pak ya, kalau yang lain mungkin jam 4.15 itu sudah qomat. Sedangkan di sini jam 4 lebih mungkin 30 baru qomat. Berarti sudah melebihi 8 menit. Baik.
Kita lanjutkan. Wa an Rafi'i, dan dari Rafi' ibni Khadiji bin Khadij radhiyallahu anhu qala, kunna, ada kami, nusolli, salat kami, al maghriba, yakni salat maghrib, ma'a Rasulullahi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayang sorifu, maka pulanglah ahaduna, salah satu dari kami, wa innahu, dan sesungguhnya dia, la yubsiru, sungguh melihat, mawaqi'a nablihi, jatuhnya anak panah. Muttafaqun, disepakati, alaihi, atas hadis. Hadis ini menjelaskan bahwa suatu ketika sahabat itu sholat berjamaah bersama Nabi. Sholat apa? Yakni sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, ada salah satu sahabat yang pulang. Jadi mungkin mau bertemu istrinya, mungkin atau ada tamu, mungkin ada kebutuhan apapun, kok dia pulang dari masjid. Ketika sahabat ini pulang, sahabat ini sungguh melihat jatuhnya anak panah yang cukup jauh. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa ketika sahabat ini pulang dari sholat maghrib, itu masih dalam keadaan cerah. Artinya cerah itu tidak sampai gelap gulita. Jadi kenapa? Karena dia sampai tahu, oh anak panah itu jatuh di sana. Oh mungkin anak panah itu jatuh di sana. Masih bisa dilihat oleh mata. Berarti sholat maghrib itu tidak dalam keadaan yang gelap gulita, namun pas setelah tenggelamnya matahari dengan waktu yang cukup singkat, selama belum benar-benar gelap gulita. Maka dalam hadis ini ya, itu yang pertama bahwa ada sunnah di dalam melaksanakan sholat maghrib dengan membaca surat-surat pendek. Jadi kalau maghrib tiba, silahkan sholat maghrib berjamaah, kemudian menggunakan surat-surat pendek. Surat-surat pendek. Karena apa? Karena waktu maghrib itu begitu singkat. Beda dengan waktu isya, beda dengan mungkin waktu zuhur ataupun asar. Hanya mungkin sekitar 30 menitan. Maka silahkan sholat maghrib di awal waktu, gunakan surat-surat yang pendek. Jamaah subuh rahimakumullah. Selain itu membuktikan bahwa sholat maghrib yang dengan waktu yang singkat itu nggak sampai masuk waktu sholat isya. Kalaulah panjenengan ternyata sholatnya maghrib kok gelap, kemudian sudah masuk sholat isya, ya berarti sholat maghribnya hilang. Karena apa? Sudah masuk sholat isya. Maka tentu harus diwanti-wanti, jika maghrib tiba segera panjenengan ambil air wudhu, kemudian panjenengan sholat maghrib. Jangan sampai diolor-olor. Terlebih mungkin
karena Pak saya ini puasa hari Senin, hari Kamis, saya harus buka dulu Pak. Kenapa? Makan itu kan lebih utama Pak ketimbang sholat. Nanti kalau sholat waktu sholat mikir makan gimana Pak? Akhirnya makan. Setelah makan kemudian leyeh-leyeh. Lah kok waktunya sudah masuk Isya. Berarti kan eman. Eman betul dapat sunnah puasanya tapi wajibnya gugur. Nah, wajibnya gugur. Maka tentu harus diwanti-wanti. Kalau memanglah hari puasa, silahkan dibatalkan dulu, minum sedikit atau makan sedikit, langsung dan sholat. Sholat, habis itu silahkan panjenengan makan sebanyak-banyaknya, tidak apa-apa. Lagian sholat Isya itu memiliki waktu yang cukup lama. Wa an Aisyata, dan dari Nyai Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Nyai Aisyah, altama dalam keadaan gelap, an-nabiyyu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzata lailin, yakni suatu malam, bil isya'i, waktu isya, hatta dhahaba, sehingga hilang, ammatul laili, larutnya malam, summa kharaja, kemudian keluar, fasolli, maka salat Nabi, waqala, dan bersabda Nabi, innahu, sesungguhnya salat, la waktuha, yakni pada waktunya, laula an asyukka, seandainya sungguh tidak memberatkan, ala ummati, atas umatku. Rawa, meriwayatkan, hu, akan hadis, Muslimun, Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa suatu ketika di malam hari yang larut, Nabi keluar dari rumahnya. Kemudian fayusalli, Nabi sholat. Lantas sholat apa itu? Ternyata sholat Isya. Kemudian Nabi mengatakan, ini loh, sesungguhnya sholat Isya pada waktunya. Namun seandainya tidak memberatkan umatku. Berarti apa yang dilakukan oleh Rasul, yang dilakukan oleh Nabi untuk dalam keadaan sholat Isya, yakni lebih sering di akhir waktu. Jadi gitulah, kalau sholat Isya itu di akhir waktu, sebagaimana yang kita sampaikan sebelumnya, yaitu mungkin di akhir sepertiga malam. Di situ Nabi seringkali untuk sholat Isya. Namun kata Nabi, ini waktu yang disukai ini, kalaulah memberatkan umatku, ya jangan, ya udah, silakan sholat Isya di awal waktu. Jadi gitu, kalau memang benar-benar pengen mengikuti sunnah Rasul, mengikuti sunnah Nabi, maka sholat Isya-nya di akhir waktu. Kira-kira sanggup Pak? Bablasan nggih Bu, bablas. Apalagi kadang nunggu nggak boleh tidur dulu sebelum sholat, ngapain? Ngapain? Ya udah, silahkan untuk sholat Isya di awal waktu. Kalau mungkin sesekali Pak, bagaimana jika harus tidur dulu? Nanti sholatnya plus tahajud di akhir, di sepertiga malam. Ya nggak apa-apa kalau bisa. Namun ingat bahwa Rasul itu kalau benci sebelum sholat Isya. Jadi nggih sak repotan nggih. Nah, si malakama mau nunggu di akhir waktu nggak boleh tidur.
mau sholat di awal waktu, kok Nabi itu lebih seneng di akhir waktu. Nah, itu kita sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza istadda, apabila sangat al-harru, yakni keadaan panas. Idza istaddal harru, yakni dalam keadaan yang sangat panas. Fa'abridu, maka tunggulah kamu sampai keadaan dingin. Bisolati, untuk melaksanakan sholat. Fa inna siddatal harri, maka sesungguhnya keadaan yang sangat panas itu min fauhi jahannam, dari hembusan neraka jahannam. Muttafaqun, disepakati, alaihi, atas hadis. Hadis ini menjelaskan bahwa apabila cuaca itu dalam keadaan yang sangat panas, jadi panas entak-entak ya, jadi keadaan yang sangat panas, maka kata Nabi, silahkan kita tunda dulu, kita tunggu dulu untuk melaksanakan sholat zuhur. Kita tunda dulu untuk melaksanakan sholat zuhur. Kenapa? Karena keadaan yang sangat panas itu karena adanya hembusan dari neraka jahanam. Wah, jadi lek sak menika itu tiba-tiba hari kok panas banget, berarti neraka jahanam lagi umum. Nah, jadi langsung menghembuskan sampai tembus ke bumi. Itu hanya hembusannya saja, Pak. Lah kok kalau panjenengan mau coba-coba nerakanya bagaimana, Pak? Naudzubillah, wong hembusannya aja, anginnya saja itu begitu panas, entak-entak enggak betah, apalagi neraka jahanam. Maka hadis ini dapat kita petik, yakni boleh untuk menunda sholat zuhur ketika keadaan benar-benar panas. Namun digarisbawahi, karena kalau dulu Rasul itu kan sholat di padang pasir, Pak ya. Jadi tanpa ada tutup, tanpa ada AC, tanpa ada kipas angin. Lah kok kalau sekarang, alhamdulillah, masjid-masjid kita, masjid-masjid dimanapun berada, sudah banyak kipas angin, sudah banyak AC. Maka kalau panjenengan ketika keluar kemudian yuk waktunya sholat, wah gek panas entak-entak, hadisnya Nabi kita boleh menunggu sholat, mengolor-ngolor sholat karena apa? Panas. Nah, padahal sekarang sudah banyak masjid-masjid yang sudah tentunya keadaannya dingin, keadaannya segar. Boleh kalau panjenengan mungkin ada di tengah-tengah sawah atau mungkin ada di mana gitu dalam keadaan panas untuk menunda salat. Kemudian ternyata Pak, neraka jahanam itu Masya Allah itu adalah sumur yang paling dalam. Kenapa kok paling dalam? Ada sebuah riwayat, batu saja Pak, ketika dilempar untuk bisa terjatuh di sumur jahanam itu membutuhkan waktu 70 tahun. Nah,
Berarti jauh nopo jeru nopo jeweru nggih. Jeweru harus jatuhnya aja sampai 70 tahun. Sedangkan usia kita nggak tahu, ada yang mungkin masih 60 tahun, ada yang mungkin barangkali 70 tahun atau barangkali 80 tahun. Nah, berarti cukup lama dari 0 tahun sampai menuju 70 tahun. Berarti saking dalamnya. Kemudian ternyata Pak, ketika saya buka-buka, neraka jahanam itu ada 2 versi. Yang pertama adalah benar-benar api, yang kedua adalah keadaan yang sangat dingin. Ya, keadaan yang sangat dingin disebut zamharir. Jadi ada versi apinya, ada versi dinginnya. Kira-kira kalau panjenengan suruh milih yang panas apa yang dingin, Pak? Panas apa dingin. Nah, kalau kita lihat saja barang sing panas itu Masya Allah itu langsung melonyoh gitu. Barang yang panas itu langsung melonyoh. Sedangkan keadaan yang sangat dingin pun itu juga demikian. Coba ketika sama jenengan coba-coba gitu, ikan dimasukkan ke dalam mungkin freezer dengan suhu yang dinginnya paling tinggi, kira-kira ikannya rusak atau baik-baik saja? Pripun? Pripun Bu, lek ikannya rusak atau baik-baik saja? Justru akan jadi rusak, Pak. Jadi makanya ada suhu tertentu untuk pengawetan, untuk pendinginan. Namun jika pendinginan itu lebih, artinya sangat dingin sekali, itu justru keadaan ikan akan rusak. Sama ketika tubuh manusia, ketika dimasukkan ke dalam api ya hancur lebur, ketika dimasukkan ke dalam suhu yang dinginnya luar biasa, katakanlah berapa derajat, itu juga akan rusak dan akan menyakitkan. Coba saja ketika tangan saja Pak ya, jenengan pegang es batu, jenengan tahan, itu rasanya itu antara panas kemudian sampai mati rasa, bahkan bisa sampai menghitam. Itu es ya, hanya sekedar es. Itu sampai bisa seperti itu. Ini membuktikan bahwa walaupun itu adalah dingin, namun yang dimaksud zamharir di situ adalah dingin yang sangat sampai merusak tubuh, sampai merusak segalanya. Maka ada panas yang begitu amat, ada dingin yang begitu amat. Jadi kalau guyonan umpama Pak, wah saya di neraka jahanam, saya tak pindah ke dingin saja Gusti, saya pengen merasakan dingin. Nah, ya udah dipindah ke dingin sama saja. Wah saya ada di dingin, saya pindah ke panas Gusti, biar saya merasakan hangat. Dipindah ke panas ya sama saja. Tidak ada pilihan ketika seseorang itu masuk ke dalam neraka. Oleh karenanya, mari kita berusaha agar tidak menjadi orang yang masuk neraka. Dengan cara apa? Dengan cara takwa ilallah. Takwa kepada Allah, berupaya, berusaha semaksimal mungkin, semampu kita untuk menjalankan perintahnya Allah dan berusaha atau berupaya untuk bisa meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena kita tidak bisa berpikir betapa hebatnya alam akhirat
nanti. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.